Yogurt merupakan salah satu produk turunan dari susu yang sedang digemari beberapa tahun terakhir. Ada banyak varian yogurt, mulai dari plain yogurt sampai fruit yogurt. Tentu saja ada alasan dari tren yogurt ini. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pemahaman mengenai pangan fungsional. Jadi, yogurt termasuk ke dalam pangan fungsional. Nah, sekarang apa sih fungsi yogurt? Ternyata, berdasarkan penelitian, yogurt baik untuk pencernaan, menurunkan kolesterol, dan menjadi alternatif olahan susu bagi pengidap laktos intoleran. Ayo ikut untuk tahu bagaimana cara pembuatan yogurt. Sebelum itu, tentu saja kita harus mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan yogurt. Apa saja? Yang pertama ada susu, lalu starter yogurt. Kedua bahan ini tentu saja sebagai bintang utama dalam pembuatan yogurt. Starter yogurt yang digunakan kali ini adalah bakteri asam laktat dari golongan bakteri mesofilik. Bakteri mesofilik, apa itu? Bakteri mesofilik adalah bakteri yang suhu optimum pertumbuhannya antara 25 hingga 30 derajat Celcius, seperti Lactococcus lactis subspesies lactis dan Lactococcus lactis subspesies cremoris. Indonesia memiliki suhu yang tepat untuk mengembangkan yogurt dengan bakteri asam laktat golongan mesofilik, sehingga kita tidak perlu menggunakan yogurt maker atau inkubator. Nah, apalagi tuh inkubator? Inkubator adalah sebuah perangkat tertutup yang dapat diatur suhunya agar organisme sel dapat berkembang dengan baik sesuai dengan suhu optimumnya. Selanjutnya, tentu saja kita harus mempersiapkan panci dan juga kompor. Jangan lupa dengan botol kaca sebagai wadah, spatula sebagai alat pengaduk, dan juga saringan. Setelah mengetahui alat dan bahan, langsung saja kita menuju tahap pembuatan yogurt. Jangan lupa lakukan dahulu pengamatan pada susu sebelum fermentasi dilakukan. Pertama, botol kaca, tutup botolnya, serta spatula harus disterilisasi dengan pemanasan secara basah. Sekarang didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan botol kaca, tutupnya, dan juga spatula. Sterilisasi ini tentu saja bertujuan untuk memusnahkan semua bentuk mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Setelah itu, tiriskan semua alat yang telah disterilisasi dengan menggunakan saringan. Selanjutnya, ayo kita memanaskan susu. Susu akan kita panaskan hingga menuju mendidih dengan asumsi susu sudah bersuhu kurang lebih 72 derajat Celcius. Dan jika sudah panas, hitung 15 detik dan jangan lupa sesekali diaduk menggunakan sendok. Proses ini dikenal dengan nama pasteurisasi HTST atau High Temperature Short Time. Sekilas, antara pasteurisasi dan sterilisasi terdengar mirip ya. Tujuan pasteurisasi ini untuk menghancurkan mikroorganisme patogen tanpa menghancurkan mikroorganisme non-patogen. Setelah itu, tuangkan susu ke dalam botol kaca dan diamkan hingga hangat-hangat kuku dengan asumsi suhunya sudah mencapai sekitar 30 derajat Celcius. Tapi, pada pembuatan yogurt ini, susu yang disarankan adalah susu UHT ultra yang telah melewati fase pasteurisasi ultra high temperature agar proses pemanasan cukup hingga susu memiliki suhu sesuai dengan yang diinginkan atau hangat saja dan jika diukur sekitar 30 derajat Celcius. Lalu, jangan lupa masukkan starter yogurt, aduk hingga merata dan tutup rapat. Setelah itu, karena bibit yang digunakan memiliki suhu optimal 25-30 derajat Celcius, kita akan meletakkan botol kaca yang sudah berisi campuran starter yogurt dengan susu di atas kulkas selama kurang lebih 8 jam untuk menjaga suhu tetap di rentang yang diinginkan. Apa yang terjadi pada susu selama pendiaman itu? Yang terjadi adalah tahap fermentasi. Fermentasi oleh bakteri asam laktat
terjadi dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen bebas. Tahan gula atau laktosa susu oleh enzim beta-galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dan akhirnya menghasilkan asam laktat tentunya. Semakin lama waktu fermentasi ini akan menghasilkan asam laktat yang semakin banyak. Akibatnya akan terjadi penurunan pH. Untuk struktur gel dasar yogurt dipengaruhi oleh kadar protein dan mineral seperti kalsium dan fosfor yang terkandung di dalam susu. Intinya, pada tahapan ini profil dari yogurt akan dibentuk. Setelah itu, diamkan yogurt di dalam kulkas selama 4 jam. Terakhir, ayo kita melakukan pengamatan terhadap rasa, aroma, tekstur, dan juga kekentalan. Bagaimana? Apa saja perubahan yang terjadi dari susu hingga menjadi yogurt? Jangan lupa dicatat ya. Setelah mencatat, kita bisa berkreasi dengan menambahkan gula atau buah untuk meningkatkan cita rasa dari yogurt yang kita buat. Kita juga bisa membekukannya jika ingin menikmatinya seperti es krim. Sekian video kali ini, sampai jumpa.